Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bono Andri. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, like, and share ya, biar semakin semangat untuk membuat konten. Kali ini saya akan membahas tentang kombinatorika atau anak SMA disebutnya materi tentang peluang. Terkait dengan hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Ini merupakan materi dasar yang sangat penting dalam kombinatorika alias pencacahan suatu kejadian. Hukum-hukum, rumus-rumus, sifat-sifat dalam kombinatorika setelah ini itu dijabarkan dari hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Di sini kita akan melihat perbedaan signifikan antara kapan pencacahannya dijumlah, kapan pencacahannya itu dikali. Kalau ada pertanyaan atau mau memberi informasi tambahan atau mau ngasih kritik dan saran, boleh disampaikan di kolom komentar atau akun Instagram saya. Ya sudah, yuk kita mulai saja. Hukum penjumlahan, kata kuncinya itu kalau tertulis atau kalau tidak tertulis berupa alternatif alias pilihan. Sebagai contoh banyaknya cara dari asrama mahasiswa IPB 6 bernama Silvasari, nama asramanya ya, ke gedung kuliah Common Classroom alias gedung kuliah CCR. Bagi informasi, keduanya ini berada dalam satu kampus IPB Dramaga. Meskipun dalam satu kampus, ada jarak yang sangat memisahkan mereka. Sekitar jarak ratusan meter lah, atau bahkan mungkin sekilo jarak antara asrama Silvasari ke gedung Common Classroom. Terlebih bedanya bukan medan datar, bukan medan lurus, bedanya naik turun dan berbelok. Meskipun bedanya seperti itu, cuma rute terpendeknya bisa ditentukan, yaitu dari asrama menuju ke Al-Muria, terus poliklinik, jalan terus lurus terus sampai lah di gedung kuliah. Itu rute yang terpendek yang sering dilewati oleh mahasiswa. Ada rute lainnya, namun itu jauh lebih panjang, sehingga kita abaikan rute-rute lainnya. Kita cuma mikirin satu rute. Dalam rute tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dari A6 ke CCR adalah bisa jalan kaki. Mahasiswa IPB terkenal dengan hobi jalan kakinya, Masya Allah. Terus bisa juga naik sepeda. Di asrama ada sepeda yang bisa dipinjam untuk berangkat kuliah. Cuma baru mahasiswa mungkin nggak suka ya, karena tadi medannya naik turun. Ada sehingga bisa ada yang memilih naik ojek maupun naik bis kampus, gitu ya. Jalan kaki tentunya tadi cuma dibilang satu rute, ya artinya cuma satu cara. Kok bisa kan kakinya ada dua? Iya, kaki dua itu sepasang kaki sendiri. Kalau kita pinjam kaki orang bukan jalan gendong, itu nggak mungkin dilakuin oleh mahasiswa untuk gendong-gendongan. Astagfirullahaladzim, sorry ya bercanda. Terus yang kedua, bisa sepeda di asrama, anggap aja ada sepeda yang bisa dipinjam cuma satu, tapi pilihannya ada banyak, gitu kan. Sehingga kita anggap ada 10 sepeda di sana, berarti ada 10 cara untuk pergi. Ojek ada 5 ojek yang lagi ready untuk mengantar mahasiswa berangkat. Bis kampus ada 2, anggap saja ada 2 bis yang kebetulan lagi lewat. Sehingga
total-totalnya acara ini kita tambah karena ini berupa alternatif dari jalan kaki atau sepeda atau ojek atau bus kampus. Totalnya kalau dijumlah ada 18 cara dari H6 ke CCR. Hukum perkalian. Kita lanjut ya. Kata kuncinya kalau tertulis itu dan, kalau nggak tertulis berupa proses. Sedangkan tadi berupa pilihan. Contoh, banyak acara penerbangan dari Jakarta ke London. Nah, penerbangan ya, kita omonginnya berarti naik pesawat. Cuma Jakarta London itu terlalu jauh. Oke, kita misalkan mampir transit ke Dubai. Jadi rutenya Jakarta Dubai, lanjut Dubai ke London. Dari Jakarta Dubai misalkan ada beberapa maskapai yang melayani. Kita anggap saja ada 6. Ada 3 aja ya biar gampang cacanya. Garuda Indonesia, Airlines, terus Emirates Airlines, sama Qatar Airlines. Nah, kalau Dubai London anggap aja ada 2, yaitu Qatar Airlines sama Turkish Airlines. Alias Turkish gitu ya maksudnya. Ya, Turkish Airlines aja lah. Gitu. Kok Turki? London ya? London mah Emirates. Oke, anggap aja gitu. British. Ya udahlah. Kita ganti British saja ya. British Airlines. Sehingga totalnya ini kan berupa proses ya. Bukan pilihan. Kita nggak bisa memilih antara ini sama ini. Yang dipilih itu yang ininya. Masing-masing maskapai kita anggap satu jadwal aja yang memungkinkan untuk perjalanan transit ini. Sehingga totalnya dikali, yaitu 3 dikali 2, 6 cara. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar. Apa bedanya hukum penjumlahan itu atau alias berupa alternatif, alias pilihan. Kalau hukum perkalian itu dan berupa proses. Oke, kita coba lihat soalnya. Di sini saya menyiapkan 6 soal latihan. Ada soal yang berbentuk pilihan ganda, ada soal isian beranak. Insya Allah pendek kok. Soalnya saya bermacam-macam, ada yang ngambil dari soal UTS mata kuliah komputer matematika, ada yang dari sumber lainnya. Mari kita coba lihat. Ya, materi ini sekali lagi bisa digunakan oleh mahasiswa IPB maupun mahasiswa kampus lain atau siswa SMA yang memerlukan pembelajaran peluang atau kombinatorika hukum penjumlahan hukum perkalian. Kita mulai yuk. Bismillah. Bu Prima yang tinggal di Jakarta ingin ke Eropa via Turki. Eropa yang dimaksud itu Eropanya ya mungkin London atau Jerman gitu. Dari rute dari Jakarta ke Turki ada 5 penerbangan. Rute dari Turki ke Eropa ada 6 penerbangan. Banyak semua pilihan rute dari Jakarta ke Eropa. Pergi pulang tidak boleh melalui rute yang sama. Oke. Bagaimana coba? Tidak boleh melalui rute yang sama. Jadi kita ngomongin pergi dan pulang, gitu ya. Mungkin yang diinginkan oleh pembuat soal seperti ini ya. Pergi dan pulang tuh ada kata dan. Pergi pulang itu pergi dan pulang ya. Ini sebenarnya. Ada kata dan. Bukan atau.
Nah, kalau pergi, kita lihat kemungkinannya. Bisa Jakarta, Turki, nah Turki, Eropa. Dari Jakarta, Turki katanya 5, Turki, Eropa katanya 6. Sehingga totalnya ini jangan lupa dikali. Karena ini proses 30 pulangnya dari Eropa ke Turki, dari Turki ke Eropa. Eropa Turki itu ada kan awalnya 6, cuma nggak mau rute yang sama, alias perjalanannya biar mau dibikin benar-benar berbeda, nggak boleh sama sekali. Nah, sehingga satu udah digunakan salah satu rutenya, tinggal jadi 5. Nah, dari Turki ke Jakarta, ini salah, ke Jakarta awalnya 5 menjadi 6, menjadi 4 gitu ya. Ini berasal dari 6 kurang 1, ini berasal dari 5 kurang 1. Totalnya ada 5 dikali 4, jadi 20. Oke. Nah, di sini ada kata-kata pergi dan pulang. Berarti total banget APP berarti 30 dikali 20 cara. Ada 600 cara. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal ujian mata kuliah. Ini soalnya berbentuk isian atau esai. Kami akan membuat sebuah kata kunci alias password yang terdiri dari 6 digit, 3 digit pertama untuk 3 angka berbeda, dan 3 digit berikutnya untuk angka huruf kecil berbeda. Tentukan banyak cara agar yang dapat dilakukan Tommy dalam membentuk kata kunci tersebut. Di sini ada kata dan. Nanti dikali ya. Saya coba mulai. Untuk yang A. Mulai. Ini yang A itu 3 angka beda. 3 angka beda. Terus 3 huruf beda. Gitu kan ya. 3 angka beda berarti kan total angka itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, sampai 9 ada 10 angka ya. Dipilih 1 jadi 10, itu untuk angka pertama. Angka kedua udah dipakai 1 tinggal 9. Angka ketiga udah dipakai 1 tinggal 8. Oke. Sedangkan huruf awalnya itu ada 26. Udah dipakai 1 tinggal 25, udah dipakai 1 tinggal 24. Jadilah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 26 dikali 25 dikali 24, yaitu total, anggap aja ini A, anggap aja ini B. Jadi A dikali B. Kenapa? Karena dan tadi ya. Udah saya hitung, dapat hasilnya 1132. Salah 11232. 11232, nolnya ada 3. Yap, ini total caranya. Untuk poin B, digit pertama harus angka 5 dan 3 digit terakhir harus konsonan. Oke. Berarti angka pertama itu angka 5. Ini ya. Ini 5. Angka-angka huruf-huruf. Itu ya.
Ini berisi huruf konsonan, sedangkan yang ini berisi angka yang berbeda. Gitu. Berarti kalau kita lihat space kosongnya tinggal 2 angka. Beda dan 3 huruf konsonan beda. 2 angka beda, awalnya huruf angka itu ada 10, angka 5 sudah kepake, tinggal 9. Udah kepake satu lagi tinggal 8. Jelas kalau kita hitung 72. Kalau 3 huruf konsonan 26, vokalnya ada 5 gitu ya. Ini not aja di sini kita tulis not. Not vokal itu hurufnya A, I, U, E, O. Sehingga kalau konsonan sisanya selain A, I, U, E, O. Gitu. Awalnya 26, udah 5 huruf nggak dipakai, tinggal 21. Satu huruf sudah dipakai tinggal 20, berkurang lagi jadi 19. Totalnya anggap aja ini C, anggap aja ini D. C dikali C, C dikali D. Ayo kita coba hitung. 9 dikali 8 dikali 21 dikali 20 dikali 19. Hasilnya 574, 560. 574, 560. Di sini kalkulator kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau ujian nggak pakai kalkulator, emang boleh? Boleh kok dalam bentuk 5 kali 8, 9 kali 8. Dalam bentuk perkalian boleh. Misalkan ini. Kalau mau dijawab sebagai bentuknya 10 kali 9 kali 8 kali 26 kali 25 kali 24 itu boleh, atau ditulis A kali B juga boleh, atau menghitung manual saya rasa juga boleh gitu ya. Ada lagi yang mau tanyain? Semoga jelas, begitupun dengan yang ini. Jadi nggak usah dipusingin saya ngitung pakai kalkulator, yang penting caranya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut di soal nomor berikutnya. Sebagai informasi, soal ujian di IPB itu ada 10 doa ujian, nomornya disusun berdasarkan tingkat kesulitan. Nomor 1 itu soal yang paling gampang, terus meningkat sampai soal nomor 10 itu yang paling susah. Sehingga kalau saya tulis ini soal nomornya nomor 9, berarti sudah nomor akhir-akhir yang mungkin saja susah. Ayo kita coba lihat bagaimana maksudnya. Tentukan bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka berbeda ini. Perhatikan nggak lengkap angkanya 4 dan 8 nggak ada, begitu pun 0. Di mana jumlah angka-angka penyusunnya itu adalah genap. Contoh bilangan yang dimaksud 3, 3, 7, 9 dan sebagainya. Ini karena terlalu banyak syarat. Apa syaratnya? Selain angka berbeda, memilih angka berbeda, dan juga harus genap. Sehingga terlalu banyak, coba aja dicaca dulu yuk. Kita pisahkan genap dan ganjil dulu ya. Genap itu di sini yang ada angka berapa saja? 2 sama 6. Angka genapnya cuma ada 2 itu. Dan ganjil berarti sisanya 1, 3, 5, 7, 9. Ini angka-angka ganjil. Ribuan itu terdiri dari 4 angka ya. Ribuan itu berarti 4 angka. Gitu. Yuk kita coba pikirin. Genap. Kita maunya ribuan genap.
ribuan genap. Jumlah angka-angkanya, jumlah angka penyusun, jumlah angka penyusun itu genap. Kita pastikan ini 4 angkanya harus beda bersama angka-angka berbeda gitu, berarti 4 angka beda dia maunya. Ya sudah, berarti kan sebenarnya untuk mendapatkan angka genap, ingat di teori bilangan, ingat kalau genap ditambah genap akan menjadi genap, ganjil ditambah ganjil akan menjadi genap, genap ditambah ganjil maupun kebaliknya, ganjil ditambah genap itu menjadi ganjil. Nah gitu ya, sehingga biar jumlah angka penyusunnya itu genap, maka 4 angka harus genap, maupun 2 angka genap sama 2 angka ganjil atau 4 angka ganjil sekalian. Semoga bisa dipahami. 4 angka genap ini tidak mungkin karena angkanya harus berbeda, sedangkan angka yang genap yang dimiliki cuma ada 2 dan 6. Sehingga ini kemungkinannya 0. Batal. Ngerti ya? Terus 2 angka genap. Genapnya ini kan dua-duanya dipakai, pertama 2 pilihan, terus tinggal 1. Itu yang genap. Untuk yang ganjil tetap dikali karena di sini dan awalnya ada 5, berarti 5 dikali dengan sisanya 4, maka kalau kita hitung ada 40. Kita lanjutkan, semoga ngerti ya. Untuk yang 4 ganjil, awalnya kita lihat ganjilannya aja, awalnya 5, mulai pakai 1 tinggal 4, kepakai 1 tinggal 3, kepakai 1 tinggal 2. Ini kalau kita hitung ada 120, sedangkan ini kalau kita hitung ada 40. Udah ya, sorry saya hilang. Nah 3 opsi ini alias 3 alternatif ya, 3 pilihan, totalnya nanti tinggal ditambah saja, 40 ditambah 120 menjadi 160. Oke, kalau ada pertanyaan sampaikan saja di kolom komentar ya, nggak usah malu. Kita lanjut. Pada sebuah toko yang menjual jeruk, mangga, dan pisang, Wawa ingin membeli 20 buah pada toko tersebut. Jika Wawa ingin membeli paling sedikit masing-masing 5 buah, maka banyaknya komposisi buah yang mungkin dibeli. Oke, buah ada jeruk, ada mangga, ada pisang. Totalnya total 5. Berarti kan total 20. Kalau 20 minimal 5 untuk setiap masing-masing dengan minimal masing-masing itu 5. Gini enak tulisnya. Gitu ya. Oke, berarti di sini kan pisang sama pisang nggak dibedakan karena nggak disebut. Makan juga nggak harus sih. Biasanya kita makan membedakan pisang ya. Gak ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang apalagi gitu. Karena nggak disebut, dianggapnya sama. Kecuali kalau memang dari awal soalnya menyebutkan jenis-jenis pisangnya. Begitupun dengan jeruk bal, jeruk salak, jeruk Bali, jeruk lemon, jeruk nutrisari, bukan. Jeruk lainnya itu nggak disebut juga, berarti dianggapnya semua sama. Mangga juga ya, mangga harum manis, mangga harum banget, mangga mana lagi, nggak dibedain, jadi nggak disebut jenisnya, dianggap sama, nggak ada pengaruhnya. Ngerti? Oke, kalau seperti itu ya sudah, kita coba susun aja dulu kemungkinannya ya. Bismillah. Ini anggap aja untuk jeruk.
Ini untuk mangga, ini untuk pisang. Gitu ya. Minimalnya 5. Ini kita coba pakai hukum pencacaannya. Ini 5. Ini 5, kita bikin minimal dulu, ini jadi 10. Oke. Terus sebentar, saya masih penasaran. Masih ada yang mau ditambah lagi. Oke. Ini total. Total kombinasi mereka itu ada 3. Karena dibolak-balik, 10-nya pindah ke sini maupun 10-nya pindah ke sini. Tinggal biasa ya. Tiga cara. Oke. Semoga bisa dipahami. Lanjut lagi. Kita tingkatin mangganya 5. Mangga jadi 6. Udah 11, tinggal 9. Kombinasi ini jadi 3 faktorial. Dia bolak-balik saja, ini jadi 3 faktorial ya susunannya. Ini 5. Naikin jadi 7. Udah 12, tinggal 8. Ini juga kombinasinya menjadi 3 faktorial alias 6. Ini bolak-balik. Oke. Ini 7 sama 8 udah muncul, nggak mungkin saya bikin jadi 5, 8 lagi karena sudah termasuk dalam kombinasi yang di sini. Nah, dan termasuk pencacaan yang di sini. Maka yang harus kita tingkatin si jeruknya. Jadi 6. Ini jangan jadi 5 karena sudah ada. Jadi 6 juga udah 12, tinggal 8. Terlihatlah sini ada 3 cara saja. Oke. Kita lanjut. Ini 6. Ini kita tingkatin dari 7, 13, 7. Maka ini juga 3 cara. Karena 6-nya bisa digeser-geser saja. Begitu ceritanya. Lah bedanya 3 sama 3 faktorial apakah? 3 faktorial itu kalau 3 angka dan 3 tempat berbeda. Sedangkan kalau 3 biasa cuma 1 angka saja yang berbeda untuk 3 tempat. Semoga bisa dipahami. Kalau mau nanya atau minta penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan di kolom komentar. Totalnya ini kan alternatif pilihannya ya. Bisa milih yang ini saja berarti udah memenuhi soal. Ataupun bisa milih yang ini saja juga udah memenuhi soal. Sehingga ini semua kemungkinannya kita tambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3. Jadilah 21. Ada di D. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar ya. Oke, sebentar. Saya baru sadar ini ada salah soal. Seharusnya ini 3579. Bukan salah selalu tesnya, mungkin saya salah ngetik. Oke, karena dari sini kan udah ada penjumlahannya tadi. Terima kasih untuk yang sudah sadar itu. Yang udah ngikutin terus. Sekarang kita lanjut di soal nomor 5. 6 anak diumpamakan bernama A, B, C, D, E, F akan berfoto sejajar dalam satu baris. Tentukan banyak cara untuk berfoto. Oke. Kalau tanpa syarat, yang A tanpa syarat, gitu ya. 6 orang. Saat itu ada 6 orang dan 6 tempat untuk berjajar. Sehingga jadilah 6 faktorial. Terus alias kalau dihitung menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 720 cara. Kalau BCD harus berdampingan, BCD berdampingan artinya itu
BCD itu menjadi satu kelompok, dan sisanya AEF itu menjadi 3 kelompok. Total kelompok totalnya ada 4, menjadi ada 4 kelompok. Untuk 4 tempat kelompoknya ya, karena ini tadi diikat jadi 1, dianggap 1 tempat dulu, jadi ada 4 tempat, sehingga ini 4 faktorial. Terus dalam kelompok ini, kelompok BCD itu bisa ditukar-tukar dalam satu kelompoknya. 3 orang 3 tempat itu 3 faktorial. Itu ya. Total kita ngurus kelompoknya dulu, baru ngurus BCD, sehingga 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 4 faktorial itu 24, 3 faktorial itu 6, menjadi 144. Oke, kita lanjut yang C. AB tidak bisa bersampingan. AB tidak bisa bersampingan itu susah, lebih baik kita lawan aja. AB berdampingan. Dengan cara yang sama seperti B, total kelompoknya ada 5, ada 5 kelompok menjadi 5 faktorial. Itu ya, karena cuma AB satu kelompok. Dan AB-nya itu sebentar, saya ngetik dulu bagusin tempatnya. AB boleh tukaran gitu ya, menjadi 2 faktorial. Total AB berdampingan itu 5 faktorial dikali 2 faktorial alias 240 cara. Sehingga total AB tidak berdampingan itu menjadi tanpa semua cara dikurangi yang tidak diinginkan, yaitu AB berdampingan. 720 dikurang 240 menjadi 480. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nomor 6. Nomor polisi di suatu negara terdiri dari 4 angka. Jika jumlah keempat angkanya setiap nomor harus genap, maka mobil yang bisa terdaftar di negara itu ada berapa banyak? Oke. Nomor itu 4 angka. Genap. Jumlah angkanya harus genap. Maka seperti ini ya. Nomor itu berarti angkanya boleh berulang. Nomor plat, ingat. Nomor plat bisa berulang angkanya. Dan angka 0 boleh di depan, kecuali 0 semua. Itu tidak boleh. Harusnya sih di pengecualian. Ada nggak ya angka plat nomor yang 0 semua? Kayaknya nggak ada ya. Kita anggap ada dulu aja deh. Ya udah, yuk kita mulai. Jumlah genap itu 4 genap atau 2 genap plus 2 ganjil atau 4 ganjil sekalian biar jadi genap. Notnya sama kayak yang di sini ya. Ingat. Saya kopas aja deh biar nggak lupa.
4 genap itu berarti kan 5 angka. Genap ya. Genap itu sebentar. Semestanya kita tulis dulu. Genap tanpa pembatasan berarti 0, 2, 4, 6, 8. Ganjil tanpa pembatasan itu berarti 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga 4 genap itu artinya 5 dikali 5 kali 5 kali 5 alias 5 pangkat 4. Berapa tuh? 25 kali 25, 625. Ini juga sama ya. Ini bukan plus deh. Dan maksudnya. Ganjilnya ada 5, lagi 5 lagi karena boleh berulang kan? Nggak ada tulisan berbeda. Ya nggak ada. Kita pakai asumsi ini. Ganjil pun sama 5 juga. Jadi 625. 4 ganjil sama juga ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625. Apalagi yang kurang ya? Jumlah angka pada setiap nomor harus genap. Maka mobil yang bisa terdaftar di negara itu paling banyak ada. Oke. Saya menemukannya seperti ini. Kalau ada yang bisa ngasih komentar, boleh disampaikan atau ngasih saran bisa sampaikan di kolom komentar ya. Saya sementara menemukan jawabannya, tinggal ditambah saja. 625 tambah 625 tambah 625. Yaitu dapatnya 1875. Karena dibilang paling banyak, yang paling dekat itu B. Tapi terasa aneh. Terasa aneh karena jumlah angka itu cuma 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan saja, yaitu ganjil dan genap. Sedangkan nomor 4 angka itu dari 000 sampai 999 ada 10.000 angka. Sehingga jumlah genap itu seharusnya 10.000 dibagi 2 saja, 2 kemungkinan alias 5.000. Sehingga jawaban akhir adalah E. Oke. Nanti kita coba diskusikan saja ya di kolom komentar apa sih yang membuat ini menjadi tidak pas dengan teori ini. Saya lebih condong ke teori ini. Kenapa nggak saya bahas duluan teori ini? Karena ini teorinya bukan teori dasar sih, tapi nggak termasuk ke hukum penjumlahan hukum perkaliannya, nggak kerasa jadinya kalau langsung diginiin saja. Gitu. Oke, ya udah. Sekali lagi, mohon maaf ada ketidaksesuaian antara dua cara yang saya gunakan. Kita coba diskusikan saja perbedaan kedua cara ini. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Terutama ini apa yang membuat dia harus dihitung lagi biar mendapatkan angka yang ini. Oke, mungkin gitu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Pertanyaan, koreksi atau informasi lebih lanjut bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram. Kamu juga bisa request soal atau materi yang ingin dibahas. Ingat ya, di subscribe, like, and share biar semakin semangat untuk membuat konten.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.